Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Devina, kelas 4E Manajemen. Nama saya Skarmelinda dari kelas 4E Manajemen. Di sini kita akan membahas tentang metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik tinggi dan rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Titik tinggi dan rendah ditentukan oleh jumlah tinggi dan rendah dari variabel bebas. Persamaan untuk menentukan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut. Biaya variabel per unit sama dengan perubahan biaya dibagi keluaran, atau biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi dikurang rendah dibagi keluaran tinggi dikurang rendah. Biaya tetap sama dengan jumlah biaya titik tinggi dikurang biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi, atau biaya tetap sama dengan jumlah biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi. Untuk radiators titik tinggi adalah 500 jam penyetelan dengan biaya sebesar 3.750 US dollar atau 500. Biaya variabel per unit sama dengan 3.750 US dollar dikurang 1.000 US dollar dibagi 500 dikurang 100 sama dengan 2.750 US dollar dikurang 400. Hasilnya sama dengan 6.875 US dollar. Biaya tetap sama dengan jumlah biaya titik tinggi dikurang biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi sama dengan 3.750 US dollar dikurang 56.875 dikali 500. Hasilnya sama dengan 312.050 US dollar. Hasilnya sama dengan 312,50 US dollar. Berikut rumus biaya dengan menggunakan metode tinggi rendah. Jumlah biaya sama dengan 312,50 US dollar dikurang 6,875 US dollar dikali waktu penyetelan. Rumus biaya tetap yang ditentukan di atas adalah rumus yang digunakan untuk memprediksi biaya penyetelan berdasarkan jumlah waktu penyetelan. Metode scatter plot merupakan suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Jadi langkah pertama yang kita lakuin dalam menerapkan metode scatter plot ini, yang pertama itu kita memplot titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dengan aktivitas lain itu dapat kita lihat. Grafik scatter memungkinkan seseorang untuk secara visual menyesuaikan suatu garis dengan titik-titik dalam garis scatter. Jadi keunggulan yang signifikan dari metode scatter plot ini adalah kita dapat melihat data secara visual, sedangkan kelemahan dari metode scatter plot ini adalah tidak ada kriteria objektif dalam memilih garis terbaik. Untuk yang selanjutnya itu kita langsung ke contoh soal. Jadi di sini ada contoh soal, yaitu PT Abdi Jaya memutuskan untuk mengestimasi komponen tetap dan variabel yang saling berhubungan dengan aktivitas pengiriman perusahaan tersebut. Perusahaan mengumpulkan data selama 6 bulan terakhir sebagai berikut. Bulan pertama itu paket yang dikirim ada 10, total biaya pengiriman $800. Bulan kedua terdapat 20 paket, total dengan total pengiriman 1.100. Bulan ketiga, paket yang dikirim itu 15 dengan total biaya pengiriman 900. Paket keempat
Paket yang dikirimkan itu 12. Total biaya pengiriman itu 900. Dan bulan kelima ada 18 paket yang terkirim, total biaya pengiriman 1050. Bulan ke-6 paket yang dikirim 25 dengan total biaya pengiriman 1200. Jadi yang diminta di sini itu estimasilah komponen tetap dan variabel untuk biaya tersebut dengan menggunakan metode scatter plot. Di sini pertama itu kita pilih dulu garis yang terbaik. Kita pilih 2 garis ya. Dari titik yang pertama itu yang bulan pertama itu ada 10 pengiriman dengan total biaya pengirimannya itu 800. Terus yang titik keduanya itu kita ambil dari bulan keempat dengan pengiriman 12 buah dengan biaya pengiriman 900. Jadi kita cari rumusnya itu V sama dengan Y2 dikurangi X2 dibagi Y1 dikurangi X1. Tadi kan udah ada tuh Y2 nya kan itu ada 900, X2 nya itu 800, Y1 nya itu 12, X1 nya itu 10. Terus kita jumlahin nih, udah kita jumlahin. Dari tadi yang udah kita cari itu, kita jumlahin tuh, ketemulah hasilnya itu 900 dikurangi 800 sama dengan 100. 12 dikurangi 10 sama dengan hasilnya 2. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi V-nya itu udah ketemu ya 50. Sekarang kita cari F-nya. F itu total biaya campuran dikurangi biaya variabel. Tadi kan biaya campurannya udah ketemu. Hasilnya itu 900, tinggal kita cari biaya variabel. Biaya variabel itu kita ambil dari V dikali Y1. V-nya itu kan 50, Y1-nya itu 12. Jadi hasilnya 900 dikurangi biaya variabel, hasilnya 300. Terus kita udah ada nih rumus biayanya. Rumus biayanya itu Y sama dengan F ditambah Vx. Y sama dengan, tadi kan F-nya udah ketemu ya 300. Terus ditambah 50X, itu rumus biayanya.